Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya Saiful, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan, peserta calon pengawas Angkatan 21 akan mempersembahkan gelar karya inovasi. Pada saat ini, perkenankan saya menggunakan model-model pembelajaran aktif. Pengertian model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Menurut para pakar, diantaranya menurut Trianto halaman 51, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan pra pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Menurut pakar Saifuddin dan Bradiati halaman 48. Model pembelajaran aktif yang pertama adalah kepala bernomor terstruktur. Menurut Huda, langkah-langkah kepala bernomor terstruktur atau struktur number heads adalah: yang pertama, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok, masing-masing siswa dalam kelompok diberi nomor. Yang kedua, penugasan diberikan kepada siswa berdasarkan nomornya. Misalnya, siswa nomor 1 bertugas membaca soal dengan benar dan mengumpulkan data berhubungan dengan penyelesaian soal. Siswa nomor 2 bertugas mencari penyelesaian soal. Siswa nomor 3 mencatat dan melaporkan hasil kerja siswa. Yang ketiga, jika perlu untuk tugas yang lebih sulit, guru juga bisa melibatkan kerjasama antar kelompok. Siswa diminta keluar dari kelompoknya dan bergabung bersama-sama siswa yang bernomor sama dari kelompoknya. Dengan demikian, siswa-siswa yang tugas yang sama bisa saling membantu atau mencocokkan hasil kerja mereka. Langkah keempat, melaporkan hasil kerja siswa dan tanggapan dari kelompok lain. Dan yang langkah kelima adalah kesimpulan. Bapak Ibu sekalian, model yang kedua adalah dua tinggal dua tamu atau to stay to train. Pendapat Spencer Kagan 992 memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain. Caranya adalah siswa bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah 4 orang. Yang kedua, setelah selesai, 2 orang masing-masing menjadi tamu kedua kelompok yang lain. Ketiga, 2 orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi ke tamu mereka. Keempat, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Yang kelima, kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. Yang ketiga adalah picture and picture. Langkah-langkah dari model pembelajaran picture and picture menurut Supriyano dalam Huda 2014 halaman 236 adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyiapkan dan menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, guru menyajikan materi sebagai pengantar. Ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Keempat,
guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian, memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Yang kelima, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Keenam, dari alasan utuh atau urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Ketujuh, langkah terakhir adalah guru memberikan kesimpulan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran. Model yang keempat adalah group investigation. Menurut saran 1992, langkah-langkahnya adalah guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok heterogen. Kedua, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok. Ketiga, guru memanggil ketua kelompok dan setiap mendapat tugas satu materi atau tugas yang berbeda dari kelompok lain. Keempat, masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara komparatif yang bersifat penemuan. Kelima, setelah selesai diskusi, juru bicara kelompok menyampaikan hasil pembahasan kelompok. Keenam, guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan. Ketujuh, evaluasi, dan 8, penutup. Teman-teman sekalian, model pembelajaran yang keenam adalah mind mapping. Menurut Mel Sibernan, Active Learning 101, pembelajaran aktif pusaka, Insan Madani 2009 halaman 188. Model ini sangat baik digunakan untuk pengetahuan awal siswa atau untuk menentukan alternatif jawaban. Langkah-langkahnya adalah guru menentukan topik atau materi yang akan digunakan dalam pembelajaran mind mapping. Yang kedua, guru mengelompokkan peserta didik masing-masing 3 sampai 5 orang. Yang ketiga, tiap peserta didik dalam kelompok membaca yang telah ditugaskan oleh guru untuk diringkas dalam bentuk peta pikiran. 4. Setiap kelompok mendiskusikan materi tersebut dan menentukan poin-poin atau konsep penting dari materi tersebut, kemudian menyusun poin-poin kunci tersebut di atas selembar kertas putih atau buku catatan. Salah satu peserta didik membuat mind mapping, peserta didik yang lainnya berdiskusi untuk menentukan poin-poin penting yang akan digunakan dalam menyusun mind mapping. Berikutnya, poin-poin penting tersebut kemudian dihubungkan, yang dimulai dari gagasan inti, biasanya dengan suatu simbol-simbol di tengah halaman, kemudian cabang-cabangnya dihubungkan menyebar di sekeliling. Kemudian, catatan hanya satu kata atau simbol untuk setiap poin yang ingin peserta didik ingat, satu tema utama untuk setiap cabang. Letakkan poin-poin yang berhubungan pada cabang utama yang sama, masing-masing membentuk sub cabang dan gunakan simbol atau pensil warna untuk topik-topik yang berhubungan. Setiap peta konsep dikembangkan secara teratur. Dengan cara ini akan mudah memulai dengan gambar besar, kemudian menjadi peta konsep, maka peserta didik semakin banyak mengetahui poin kunci tentang setiap topik. Setelah selesai diskusi dan telah menghasilkan peta konsep, maka setiap wakil dari masing-masing kelompok tersebut mempresentasikan peta konsep hasil diskusinya. Peserta didik dengan bimbingan guru membuat kesimpulan mengenai hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Dan terakhir, guru memberikan evaluasi. Pembelajaran adalah numbered heads together. Menurut Supriyono 2012, langkah-langkah teknik NHT adalah: yang pertama, membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Kedua, tiap-tiap orang dan tiap-tiap kelompok diberi nomor. Ketiga, guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok.
Keempat, tiap-tiap kelompok menyatukan kepalanya together, berdiskusi, memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru. Kelima, guru memanggil peserta didik yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok. Keenam, siswa diberi kesempatan memberi jawaban atas pertanyaan yang telah diterimanya dari guru. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.